Dari luar mall tuh kelihatan orang-orang di lantai 4 tuh ngelambain tangan minta tolong dan segala macem. Sayangnya satu-satunya tempat untuk keluar, di tempat itu sudah ada orang-orang berbadan kekar tadi. Mereka udah standby di sana buat nyelamatin. Enggak, mereka ngumpulin satu dus, barang-barang yang udah terbakar tuh dikumpulin sama mereka di sana, dibakar di sana. Jadi orang yang udah di dalam nggak akan bisa keluar. Bayangin lo hidup di tahun 1998, di mana Indonesia waktu itu lagi kacau-kacaunya, ekonominya lagi hancur, kerusuhan ada di mana-mana, dan di tengah situasi yang kayak gitu, Jakarta berubah jadi kota yang sangat mencekam. Puncak kerusuhannya meledak ketika ada mahasiswa Trisakti yang ditembak. Pemirsa, kericuan pecah saat aksi tragedi Trisakti. Mulai dari provokasi, kebencian, sampai diskriminasi ke rakyat Tionghoa, itu terjadi saat itu. Dan salah satu tragedi yang mengerikan itu ada di Jakarta Timur. Tepatnya ada di salah satu mal besar yang dulunya ramai banget, yaitu Mall Klender. Mall ini akhirnya bukan cuma jadi tempat penjarahan, karena mall ini pada akhirnya jadi kuburan massal karena ratusan orang terjebak api di dalam. Penasaran gimana ceritanya? Siapin kopi cemilan, kita mulai videonya. Hari ini kita bakal bawain satu kisah paling tragis, tragedi yang bahkan nih nggak ada peri kemanusiaannya sama sekali. 1998, situasinya waktu itu Indonesia bener-bener chaos, ekonominya anjlok, inflasinya tinggi. Bahkan waktu itu dolar dari 2.400 lambung ke 16.900 dalam waktu yang sangat singkat. Waktu itu pengangguran massal, banyak investor dari luar yang pada cabut, daya beli masyarakat juga waktu itu chaos. Pokoknya waktu itu bener-bener situasinya tuh sangat amat tidak kondusif. Kerusuhan sosial, demo di mana-mana yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya era Orde Baru. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan seperti biasa Der, setiap ada kerusuhan dan juga keributan begini, yang selalu jadi korban itu pasti rakyat kecil. Di kejadian ini persis sama, banyak nyawa-nyawa tidak bersalah yang harus jadi korban atas tragedi kali ini. Tapi nggak akan ada asap kalau nggak ada api ya. Setiap kerusuhan pasti ada pemicu awalnya. Pemicu kejadian ini dipicu gara-gara 4 mahasiswa Trisakti itu ditembak oleh aparat. Gara-gara kejadian itu orang pada marah kan. Dari situ kerusuhannya makin menyebar kemana-mana. Di situasi ini yang paling dirugikan adalah rakyat Tionghoa minoritas, atau kalau yang kalian kenal sekarang tuh orang-orang Cindo. Zaman itu mereka tuh adalah target paling empuk untuk diskriminasi, penyerangan, penjarahan dari usaha-usahanya. Yang parah tuh mereka yang perempuan itu mereka jadi korban. Salah satu titik dari kerusuhan itu ada di Jakarta Timur, tepatnya di Mall Klender. Mall ini ini dulunya gede banget. Zaman itu 98 tuh ini salah satu mall terbesar. Pernah berganti nama beberapa kali dari Central Klender Plaza jadi Citra Mall Klender. Terus terakhir itu berubah jadi Yogya Klender. Nah waktu kejadian ini mall itu namanya Yogya Klender, yang sekarang kita kenal dengan Ciplus. Bangunan inilah yang jadi saksi tragedi 1998. Situasi massa di sekitaran mall waktu itu bener-bener gak kondusif, kacau banget. Saking gak kondusifnya mereka gampang disusupi sama provokator-provokator. Nah kepancing lah mereka gara-gara satu provokator teriak, "Ayo jual Yogya!" Nah situasi yang tidak kondusif, rakyat lagi marah, rakyat lagi kelaparan. Ada satu provokator begitu, udah gak bisa dibendung lagi. Nah, buat gambaran teman-teman, zaman itu situasinya tuh apapun yang berkaitan dengan minoritas tadi, Chinese, itu selalu dianggap sebagai pengrusuh dan segala macam. Pokoknya mereka jadi target kriminalitas utama. Ada yang punya usaha tapi dari Cina, itu kayak udah yang harus dijarah. Terus zaman-zaman itu, di situasi ekonomi yang lagi gonjang-ganjing begitu, apapun yang berkaitan sama terlalu kapitalis, orang-orang flexing mungkin kalau sekarang ya, itu mereka nggak demen tuh. Nah kejadian mall ini itu sama. Negara lagi pada chaos tapi ada aktivitas. Nah aktivitas di mall itu sama mereka dianggap ini tempat terlalu kapitalis, ayo kita jarah. Target yang mereka jarah juga gak neko-neko. Mereka ya sesederhana kayak apa yang ada di mall aja sih ya. Mungkin barang-barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, kasur dan segala macam. Apapun yang ada di mall dijarah sama mereka. Yang gue bilang tadi,
Mall ini menurut mereka adalah tempat yang terlalu kapitalis. Nah, Jarah ini walaupun kita tidak bisa membenarkan itu gitu ya, itu dijadikan ajang untuk balas dendam sama mereka. Jadi awalnya gara-gara terprovokasi sama provokator yang sampai sekarang kita nggak tahu ya. Tapi yang nggak mereka sadar nih, orang-orang yang masuk ke mall dan ngejarah, mereka masuk ke sana tuh cuman untuk umpan aja. Sebenarnya mereka sedang dijebak. Detail kejadiannya begini, 14 Mei 1992, waktu itu sudah ada desas-desus bakalan rame demo di sekitaran mall. Makanya karyawan-karyawan mall waktu itu di hari itu mereka udah dikasih kabar sama atasannya, hari ini kalian semua libur aja, pada balik, situasi lagi gak kondusif. Nah, setelah dikasih arahan begitu, karyawan pada balik. Jam 12 siang itu ada ribut-ribut di sekitaran Jalan I Gusti Ngurah Rai. Ada sekitar 30 pelajar, mungkin kayak bocah-bocah tawuran gitu. Mereka masuk ke pemukiman-pemukiman yang deket-deket dengan Mall Klender tadi. Nah, tapi gara-gara ada ribut-ribut sama warga sekitar pemukiman, diusir sama mereka. Pergi jauh-jauh lo pada, kalau mau ada ribut jangan ribut sini. Gara-gara diusir begitu, geserlah mereka ke deket Mall Yogyaklender tadi. Tepat di seberang Mall Yogyaklender, ada satu kelompok badannya gede tegep, mereka teriak serang, serang. Nah, gara-gara teriakin itu, kelompok siswa pelajar-pelajar ini pada takut mereka. Masuklah mereka ke dalam Mall Klender ini. Nah, sekitar jam 1.13.00 ada satu kelompok badannya gede tegap. Mereka datang ke Mall Klender. Orang-orang sana nggak ada yang tahu mereka ini siapa, datang dari mana, tujuannya apa. Datangnya mereka ke sana, sebelum masuk ke mall, mereka ngerusak dulu toko-toko yang ada di sekitaran mall. Dipecahinlah kacanya sama mereka, diambil barang-barang yang di sana. Gara-gara ada keributan begitu kan, orang-orang sekitaran mall pada panik ya, ini ada apa? Ngumpullah mereka ke sana. Pas mereka udah pada ngumpul, masa yang udah segitu banyak, orang-orang kelompok yang tidak dikenal tadi teriaklah dia jadi provokator. Ayo Jarah Yogya, kita serbu punya Gara-gara teriakan orang tidak dikenal provokator tadi, sebagian warga yang ada di sekitaran mall tuh terprovokasi. Ngikutlah mereka masuk ke dalam Mall Klender itu, mereka juga ngelakuin penjarahan. Tapi tidak semua, karena beberapa warga di sana malah justru ngelerai. Jangan dijarah dulu, ini bukan punya kamu Yang bikin bingung adalah warga sekitar ngelerai, tapi di situasi sekacau itu tidak ada aparat satupun di sana. Aneh gak sih? Karena nggak ada pengamanan sama sekali, situasinya nggak bisa dikondusin sama sekali. Barang-barang yang ada di mall tuh dari sebagian diambilin keluar. Di pelataran mall tuh isinya udah kulkas, TV lah, apa segala macem. Bahkan yang janggal banget tuh ada mobil Fuso di sana yang dipakai untuk ngambilin barang-barang itu, kayak seakan-akan udah direncanain gitu loh. Udah kayak orang gotong royong lah mereka, ngambil barang keluarin, dikumpulin segala macem. Pas mereka lagi asik-asiknya ngambilin barang, ngejarah, tiba-tiba nih ada satu mobil Fuso merah dari arah Pondokopi berhenti tepat persis di depan mall itu. Di mobil itu isinya adalah puluhan orang keker, badannya tegap-tegap, rambutnya cepak, ada 1-2 yang gondrong, dan ada satu yang pakai walkie-talkie HT. Kemudian ingat sudah malam, ikatan satuan, jangan hancur. Di mobil gede itu isinya apa bang? Isinya tuh dirijen bensin. Nah, selain barang-barang itu dikumpulin di pelataran mall tadi, mall tuh kan ada basement lantai paling bawah ya. Mereka yang masuk dan ngejarah barang-barang yang ada di mall, dari lantai 2, 3 dan seterusnya tuh diturunin, dikumpulin dalam satu titik di basement paling bawah. Ah, jadi kayak kasur lah, apalah tuh dikumpulnya di sana. Kan biasanya kalau di mall-mall tuh kan orang jualan kasur, selimut tuh kan di lantai paling bawah ya. Nah, kumpul lah itu barang-barang di sana. Pria keker yang datang dengan mobil Fuso merah tadi datang ke sana nyiramin bensin. Orang-orang yang ngejarah marah dong. Loh, kok kau siramin bensin? Itu kita kumpulin nanti buat dibawa keluar, jangan dibakar. Diingetin begitu sama orang-orang di sono. Dia nggak takut, dia malah ngancem balik dia. Ah, takut dong. Akhirnya lantai 1 di mall itu, barang-barang yang tadi ditumpuk disiram bensin dibakar lah. Karena barang-barangnya bentukannya kayak kasur, jadi cepet banget api itu menuin lantai bawah. Sayangnya orang-orang yang ngejarah tadi kan masih ada di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dan mereka gimana dong cara keluarnya?
Gua nggak bisa bayangin gimana ya, maksudnya di lantai atas, bawah tuh udah kebakaran. Berarti kan asapnya kan ke atas. Dan yang gue bilang tadi, ini mall kan udah ditutup dari pagi ya. Berarti di lantai 2, 3, 4 itu kondisi listriknya udah mati. Kondisi listrik mati, banyak asap, bawah udah kebakar. Ya, situasi ini kaget dong warga. Kan tadi nggak ada planning untuk ngebakar-bakar ya kan. Tadi kan plannya udah pada mau mengejarah aja. Karena udah terlanjur kebakar, orang-orang yang ada di sekeliling mall tapi masih di luar, mereka berusaha untuk mademin apinya. Dari luar mall tuh kelihatan orang-orang di lantai 4 tuh ngelambain tangan minta tolong dan segala macem. Lo bayangin lah betapa paniknya di atas tuh nggak ada listrik dan segala macem. Harus gimana? Zaman dulu kalau bioskop tuh kan pakai posternya tuh pakai kain gitulah. Kain itu disusun sama mereka, disambung, dilempar ke lantai 4 untuk bisa ngeluarin orang-orang yang ada di dalam. Tapi sayangnya jumlah orang yang ada di dalam itu nggak sedikit. Jadi pertolongan ini nggak bisa ngebantu semuanya yang ada di dalam. Dari dalam kepulan asap yang kebakar di lantai bawah itu udah ngumpul ke atas semua. Jadi ruangan atas itu udah penuh dengan asap, udah gelap, gak ada listrik, banyak asap. Orang-orang di dalam udah pada panik. Ada yang mau ke sono kesini lah, tapi di situasi begitu kebakar gitu ya, kaca kan jadi panas ya, nggak ada yang berani keluar dari kaca. Di kondisi itu banyak lah yang sesak napas, pingsan di sono. Terus kenapa mereka nggak lari dari pintu lain? Kan biasanya mall ada tangga darurat atau pintu darurat. Sayangnya satu-satunya tempat untuk keluar, di tempat itu sudah ada orang-orang berbadan kekar tadi. Mereka udah standby di sana buat nyelamatin. Enggak, mereka ngumpulin satu dus, barang-barang yang udah terbakar tuh dikumpulin sama mereka di sana. Disiram lagi sama bensin yang dibawa di dirijen mobilnya tadi, dibakar di sana. Jadi orang yang udah di dalam nggak akan bisa keluar. Nggak butuh waktu yang lama untuk api yang di bawah tadi naik ke atas. Tadi dia asap udah naik kan. Lama-lama api mulai naik ke atas, bahkan sampai ke lantai-lantai atas, lantai 3, lantai 4. Dan parahnya, orang-orang yang ada di exit tempat pintu terakhir tadi, setelah kebakar itu masuk ke dalam mobil yang mereka bawa tadi, geser dia. Pergilah mereka ke arah Kampung Melayu. Nggak tahu ngapain. Jadi belum sempat ada yang kenalan nama siapa mereka ini siapa, belum ada yang tahu. Udah habis ngelakuin aksinya, kabur aja udah. Sedangkan ratusan warga yang kejebak di dalam tadi, mereka masih berebut untuk bisa cari jalan keluar. Kacau lah pokoknya. Sekitar 5:30 sampai 5:30, banyak orang-orang yang ada di dalam tuh yang udah bisa turun dari alat bantuan warga yang di luar tadi yang pakai tali. Ada beberapa yang turun pakai tali itu dari lantai 4. Ada beberapa yang nekat keluar dengan lompat. Jadi ada yang nangkap gitu di bawahnya. Ada yang ketangkap, ada juga yang nggak ketangkap. Gue ngebayanginnya kayak loncat dari lantai 4 kan kita nggak tahu ya bawahnya apa ya. Ya kalau bawahnya bener-bener ketangkep terus, atau kalau nggak ketangkep sekalipun tapi air deh. Kalau pagar atau apa kan kita nggak tahu gitu ya. Yang paling mencekam dari kejadian ini, orang-orang yang di luar tuh dengar dengan jelas teriakan orang-orang yang di dalam. Ada suara bapak-bapak, ada suara ibu-ibu, ada suara anak-anak kecil, pelajar-pelajar yang 30 tadi itu teriak-teriak mereka. Lama-lama suara teriakan mereka tuh berkurang jumlahnya, makin lama makin hilang, ketelan nama gedenya kobaran api. Pas waktu deket-deket maghrib, 5:30 ke jam 6, situasi kebakarannya udah, api tuh udah gak bisa kendali lagi lah, udah gak kontrol lagi. Udah hampir menyeluruh dari bawah sampai atas tuh udah kebakar. Di situasi itu warga mulai panik. Mereka mungkin berpikir kalau mungkin aja ada keluarga gue masih di dalam sana. Mungkin ada anak gue, mungkin suami gue, mungkin istri gue masuk di dalam sana. Kacau banget, chaos banget. Di waktu itu warga pada panik. Yang jadi pertanyaan, kenapa dari tadi kebakaran awal sampai segede ini api gak ada mobil damkar yang datang? Datang mobil kebakaran tuh, mobil damkar tetap datang. Tapi yang gue bilang di awal tadi, cerita ini kan 98. Di waktu itu kekacauan tuh gak cuman ada di mall ini aja. Di banyak tempat di waktu yang bersamaan tuh kacau juga terjadi juga. Jadi pembakaran tuh gak di satu ini tempat aja nih. Jadi damkar ya lumayan kewalahan juga, makanya gak bisa datang lebih cepat daripada biasanya. Tapi pada akhirnya mobil damkar datang juga. Setelah sekitaran habis maghrib tuh mobil damkar datang, tapi sayangnya sudah terlambat. Segala yang ada di sana sudah habis dimakan sama si jago merah. Kebakaran itu bisa dipademin kurang lebih di sekitar jam 9:30 malam karena kebetulan dibantu damkar dan kondisi alam waktu itu memungkinkan. Hujan juga malam itu. Akhirnya api berhasil padam.
di jam itu. Wah, gua ngebayangin situasi itu, terus gua di dalam sih nggak tahu ya gua harus ngapain ya, loncat kali gua. Kayak mana ya, masalahnya tuh nggak cuma di satu titik aja, jadi orang nyelesain masalah kayak buyar gitu loh fokusnya. Kejadiannya malam ke bawah hujan dan damkar segala macam, udah redup tuh apinya, udah nggak ada lagi. Tapi karena kekacauan waktu itu di Indonesia tuh ada di mana-mana, jadi korban tuh nggak bisa langsung dievakuasi gitu loh. Bahkan karena itu kejadiannya malam, itu baru dievakuasi tuh sebagian besar ada yang di tanggal 15 Mei. Yang berarti hari berikutnya lagi. Di tanggal 15 Mei di 1998 itu, Palang Merah Indonesia sampai ke lokasi untuk ngebantu evakuasi dari gedung itu untuk dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di waktu itu, warga dan petugas yang berhasil masuk ke dalam gedung setelah kebakaran, gue yakin mereka bakal ngalamin trauma seumur hidup, karena mereka bakal ngelihat pemandangan dan situasi yang gak pernah mereka bayangkan seumur hidup bakal mereka lihat nih. Bau anyir, bau, aduh kayak mana ceritanya, daging manusia kebakar, mayat pada tergeletak di sono di sini, bahkan mereka tuh saking parahnya mereka nggak bisa diidentifikasi lagi, ini mayatnya siapa, ini siapa, nggak ada yang tahu lagi. Udah gosong semuanya. Jadi banyaknya korban yang ada di atas waktu dievakuasi, rata-rata mereka tuh pingsan dulu awalnya. Karena asap di bawah tadi kan, mereka nggak bisa keluar, asap pada ke atas, di ruangan banyak asap, pingsan mereka kebakar lah di sana. Ada sekitar 118 jasad yang ditemukan dalam kondisi kebakar hangus. Sementara itu tim gabungan pencari fakta waktu itu adalah ya, mereka bilang kalau korban jiwanya tuh mencapai 488 orang. Menurut saksi mata pedagang yang ada di sekitar Mall Klender, ini bukan kejadian yang tidak sengaja terjadi gitu. Maksudnya ini benar-benar kayak direncanakan, karena emang ada provokator yang menurut beliau, jadi orang-orang yang ngejar itu memang sengaja dipancing dan digiring untuk masuk ke dalam mall buat ngejarah. Setelah mereka pada masuk asik ngejarah, dikunci lah itu mall, terus dibakar. Kayak hewan masuk ke dalam kandang, dikasih makan, ditutup kandang, terus dibakar. Ini kalau gue baca ceritanya dari awal ya, itu benar juga loh, karena tragedinya benar-benar kayak terorganisir gitu loh, kayak rapi aja gitu, kejadiannya benar-benar tersusun tuh, dari mulai orang masuk lah, dibakarnya segala macam, sampai mereka hilang tuh oknum yang nggak jelas tadi, itu rapi banget. Tragedi Mall Klender ini bukti nyata betapa kejam dan sadisnya tragedi di 98. Bukan cuma soal penjarahan, tapi juga apa itu, gue mau ngomong ini nggak tahu ya ini di YouTube bakal aman apa enggak ya, ini kayak massal yang di satu tempat aja sampai ada 488 korban. Dan sampai hari ini tragedi ini masih nyisain beberapa pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Siapa sebenarnya pria-pria berbadan tegap yang bawa mobil merah truk tadi? Terus kenapa tidak ada pengamanan sama sekali waktu kejadian itu? Dan apakah ini murni kejadian yang tidak sengaja atau memang udah direncanain? Yang tersisa cuman cerita kenangan pahit aja, dan sekarang hanya berbentuk makam kuburan batu nisan tanpa nama yang ada di TPU Pondok Rangon. The moral of story yang harus kita pelajarin dari cerita ini adalah tragedi itu nunjukin gimana benci sama provokasi itu bisa sangat berbahaya dan bisa ngerusak banget bangsa. Dan lagi-lagi setiap kekacauan yang ada di dalam sebuah negara, korbannya pasti adalah orang-orang rakyat sipil, rakyat kecil yang sebenarnya bukan ulah mereka, bisa jadi ulah para elit di atas. Itu dia kisah hari ini yang gue bawain. Dari apa yang gue baca, banyak tuh ada orang yang beranggapan horor-horor segala macam, tapi gue nggak mau nyampur itu dulu deh. Tapi kalau kalian mau itu ada dan mau gue bawain, kan komen aja di bawah. Nanti gue coba riset lagi dan kita bawain di video selanjutnya. Assalamualaikum.